Yo, keluarin, Sanjo. Oke, kali ini agak telat ya recordingnya teman-teman, soalnya sibuk juga dan kemarin baru selesai nyiapin video yang Royal Knights kan teman-teman, jadi nggak sempet nonton episode ke-14 ini. Aduh, jadi saya akan langsung aja bahas untuk kali ini teman-teman, karena episode kali ini tuh cukup menarik dan ada poin-poin yang cukup ya menarik lah buat dibahas teman-teman. Oke, selamat menyaksikan dan jangan lupa dukung terus channel ini. Episode ini diawali dengan sebuah insiden di resort penginapan, di mana terdengar suara anak kecil yang mengajak kita main, ya kan? Ngajak bermain pokoknya. Dan kemudian muncul suatu penampakan yang membuat pengunjung ketakutan yang pasti, teman-teman. Terus ini ya udah pasti ulah Digimon sih, teman-teman. Paginya juga Hiro dan yang lain kan pergi ke laut ya, teman-teman. Terus mereka ada di pinggir pantai di sini terus ya. Kemudian terlihat si Jellymon nih seneng banget ngeliat laut dan Gamamon di sini masih murung gara-gara kejadian kemarin ya. Mungkin padahal biasanya tuh kalau dia jalan-jalan tuh selalu yang paling berisik dan hiperaktif tuh dia selalu oh gitu kan. Tapi ini kayak cuman oh gitu, diem aja gitu ya kan. Terus alasan mereka ke sana adalah karena Kiyoshiro mendatangi suatu konferensi akademik ya teman-teman, sehingga mereka dapat menginap gratis di suatu resort penginapan ya teman-teman, seperti itu. Tapi seperti biasa ternyata di balik itu semua Kiyoshiro ketakutan dengan rumor yang sedang dibicarakan. Kali ini adalah tentang Zashiki Warashi dan juga harusnya kalau penampakan tadi adalah Zashiki Warashi itu yang sesuai dengan judul episode ini, dia bukannya menakuti orang, tapi justru membawa keberuntungan sih teman-teman. Ya, setidaknya yang saya dengar sih begitu. Nah, Kiyoshiro di sini bertemu dengan profesornya yang kemarin jadi korban eceng gondok ya di episode 12. Mereka akan menginap selama 3 hari 2 malam di resort ini. Kemudian para Digimon di sini diperkenalkan sebagai hologram AI ya, biar nggak mencurigakan dan menimbulkan kepanikan yang pasti. Seperti biasa ya teman-teman, cuman dikenalin sebagai hologram AI aja gitu. Kemudian di sana kamarnya dibagi dua, si Ruri sama Jellymon sekamar, yang lainnya sekamar juga teman-teman, tapi beda kamar gitu. Ya kan? Terus Gamamon ini nampaknya ceria lagi habis makan kue manju dan dia bilang kayak, "Wah, ini nanti aku kasih ke Bokomon yuk." gitu ya. Atau semacam kayak gitu, teman-teman, ya kan? Dia nyebutin Bokomon dan kemudian Hiro dan yang lain bilang kalau dia tuh lagi dalam sebuah perjalanan yang sangat jauh. Gak mungkin juga kan ini si Hiro dan yang lain nih ngomong kalau kemarin tuh Bokomon udah wafat gitu kan. Terus jadi Digitama yang gak mungkin lah. Ini bakal ngeri sih kalau ternyata Gamamon ini jadi begini karena efek depresi. Oh iya, jadi kalau menurut mereka tuh kayaknya Gamamon tuh masih belum paham dengan apa yang terjadi. Soalnya kan si Gamamon ini mentalnya mental bocah ya teman-teman. Dan ini jadi gimana sama Bakumon yang merupakan muridnya si Bokomon. Jadi ya keadaannya si Bakumon ini sejak saat itu juga tinggal bareng Hiro. Terus kalau siang ke perpus, malamnya nggak tahu kemana gitu. Terus malamnya profesornya nelpon Kiyoshiro karena tersesat. Dan Kiyoshiro kaget gara-gara HP-nya sendiri tuh kocak banget ya. Ini tepat saat ini juga Kiyoshiro denger profesornya jadi korban ulah si Zashiki Warashi ini teman gitu. Dan ya si Zashiki Warashi ini cuma ngajak dia main sih teman-teman ya kan. Tapi sampai nakut-nakutin gitu kan sampai ya si profesornya kayak ketakutan gitu muncul di kamarnya Kiyoshiro di depan pintu. Pas pintunya dibuka bikin kaget. Aduh, Kiyoshiro ini ya teman-teman. Emang best lah si Kiyoshiro, luar biasa. Dan si Zashiki Warashi itu juga nyentuh si profesor sampai ada bekasnya di tangan ya. Pas balik ke TKP yang tadinya adalah lorong gelap panjang tiba-tiba jadi sebuah jalan buntu. Kiyoshiro diem di kamar sambil nugas kan, sambil selimutan juga soalnya dia ketakutan. Akhirnya dia didatengin juga, teman-teman. Akhirnya ya dia ngumpet di bawah selimut kan sambil dia dikelilingin sama si makhluk ini. Untungnya si Hiro datang dan kemudian ada scene di mana saat yang sama kamarnya Ruri dan Jellymon tuh diberantakin, diacak-acak. Jelas si Kiyoshiro gak ngapa-ngapain tapi dia malah dituduh. Oh, kamu ngaco di kamar kita ya, ngacak-acak kamar kita ya? Yang enggak lah, orang dia dari tadi nugas. Dan juga ada scene mandi di sini teman-teman.
si Hiro dan yang lain yang pasti. Gamamon di sini lucu ya berenangnya teman-teman, kayak ceria gitu. Aduh, gemes. Terus berdasarkan laporan staff juga si Zashiki Warashi ini aktivitasnya di malam hari dan juga karena ketakutan si Kyoshiro ini minta ditemenin Hiro sampai pagi begadang kan teman-teman. Terus pergi ke konferensi juga sambil ngantuk-ngantuk gitu deh teman-teman. Ini aduh kocak banget melihat mukanya gitu. Sisanya tinggal Ruri dan yang lain kan teman-teman yang nyelidikin si Zashiki Warashi ini, sementara si Hiro lagi tidur di kamarnya, ketiduran habis main kartu ya kan. Gamamon main sendiri dan ketemu sama staff resort ya kan. Aduh ini interaksinya lucu juga ya teman-teman. Si Gamamon diajak ngobrol ya kan. Terus kita skip aja deh soalnya nggak fokus juga. Di sini udah mulai bikin nggak fokus soalnya pas nulis skrip. Intinya penyelidikan ini mengatakan bahwa Zashiki Warashi ini belum lama menghantui resort ini. Bahkan skala perbuatannya berdampak kecil. Terbilang berdampak kecil walaupun cuma sekitar jahil. Kemudian ada yang ngetok pintu, lagi-lagi si kurir pembawa rice cooker. Ya, kita tahu ini siapa ya, Blacktail Maneuver. Kayaknya dia ngasih sesuatu buat Hiro dan isinya. Kalian tahu apa? 3 dim card, teman-teman. Udah pasti itu yang ngirim si bapak ya, soalnya ini dim card, bukan barang biasa. Pas dipasang di Vibi Hiro, sekelilingnya mereka tuh berubah jadi padang pasir hologram. Dan pastinya tuh sebuah pesan hologram dari si bapak juga ada di situ, teman-teman ya kan. Katanya dia lagi kemah di padang pasir, hampir dimakan Digimon besar, dan gak ada informasi penting, udah gitu doang. Aduh, si bapak ini cuman ninggalin pertanyaan aja apa. Kemudian Anggoramon bilang kalau itu adalah pemandangan dunia digital yang terekam di kartu dim card tersebut. Dan bisa diproyeksikan menggunakan Vibi setelah dicolokkan dim card yang memuatnya. Jadi ini identitas dari cyberspace yang nampak ketika mereka mengaktifkan Vibi mereka ya teman-teman. Tapi jangan salah, ini efeknya bisa narik semua Tamer dan Digimon yang ada di tiap episode ya yang pasti. Walaupun berjauhan seperti di episode 9 ya kan. Dan juga ini membawa mereka ke sebuah ruang yang berbeda. Buktinya apapun yang hancur di sana nggak akan hancur di dunia manusia, walaupun penampakan sama tata letaknya lumayan mirip ya teman-teman. Karena ini adalah tempat yang mengisolasi mereka di sebuah ruang yang lain. Jadi dia bukan di dunia manusia maupun di dunia digital. Jadi seperti kata Kyoshiro, ini adalah dunia digital buatan atau pseudo dunia digital ya teman-teman. Jadi seperti biasa masih belum ada informasi yang berguna, tapi ketiga Tamer ini jadi punya opsi buat milih arena yang pasti. Ini arena pertarungan yang bisa menguntungkan Digimon partner mereka, teman-teman. Jadi emang mungkin si Blacktailmon ini messengernya si bapak ya. Messenger atau pembawa pesan. Jadi ya dia juga bisa bolak-balik dunia. Dan Hiro berpikir kalau mungkin petunjuk terbesar itu ada di Gulus Gamamon. Mungkin dia tahu sesuatu ya kan. Nah, jadi ya emang mungkin kuncinya tuh harus bertemu dengan Gulus Gamamon lagi. Tapi apakah kita bakal lihat dia jadi jinak kayak si Kagero di Kamen Rider Revice apa gimana? Atau kayak di Persona, teman-teman. Jadi dia harus digebuk dulu, terus dikasih bacot no jutsu yang menunjukkan kalau mereka itu udah menerima eksistensinya si Gulus Gamamon ini. Ya, who knows? Lalu pada akhirnya Zashiki Warashi mengacau di kamar mandi. Ditandai dengan bola yang dilempar, lalu penyumbat bak mandi dilepas, terus pas dikejar, baju mereka diacak-acak, dan Kyoshiro kehilangan dalemannya. Aduh, ini Kyoshiro dari tadi bikin ngakak asli dah. Terus Anggoramon dan Gamamon juga ketinggalan, soalnya si Digimon ini kayaknya lincah banget ya, sampai nggak bisa dikejar gitu. Dan tibalah kesimpulan kalau mungkin aja ini ulah Digimon. Jadi seperti biasa, mereka memutuskan untuk mengajaknya bicara, tapi dengan cara memancingnya langsung, yaitu dengan cara memainkan bolanya. Kenapa Ruri? Karena Gamamon bilang kalau itu bola milik nenek. Jadi si Ruri bakal mencoba menirukan si nenek ini. Tapi si Digimon ini cukup lincah dan menyeramkan ya, soalnya ini di tempat gelap juga, tiba-tiba ada di depan, samping, belakang, pokoknya gitu-gitu lah. Kalimatnya juga selalu diulang, teman-teman.
kayak main bola terus lihat kembang api dan bersama selamanya gitu ya kan. Ini kalau hantu beneran serem sih teman-teman. Ini aduh, walaupun Digimon juga kenapa dia bisa sampai serat ini sama si nenek ya teman-teman. Dan apakah si Ruri lagi-lagi bakal jadi korban di sini? Ini kayaknya kejadian bahaya tuh semuanya yang kena si Ruri deh. Yang lain kayak Hiro sama Kyoshiro jarang loh teman-teman. Gitu kan? Aduh, untungnya langsung ditolong ya sama si Hiro dan yang lain. Dan kemudian terlihat sosok si Digimon ini yaitu adalah Koemon atau Monmon dalam dub Inggrisnya, teman. Dia curhat kalau dia kesepian sejak pertama kali datang ke dunia manusia. Jadi gak ada yang bisa lihat dia, gak ada yang bisa interaksi kecuali satu orang yaitu si nenek ini. Si nenek ini entah kenapa bisa melihat. Terus ya, si nenek ini memberinya jeruk. Terus dia ngajak main bola dan lihat kembang api yang pasti. Tapi setelah itu tiba-tiba nenek ini hilang gitu. Keinginan si Koemon ini juga sebenarnya sangat simpel. Dia gak mau macem-macem. Dia tuh cuman terikat sama kenangan dia dan si nenek ini aja. Karena si nenek ini adalah orang pertama yang menjadi temennya dia gitu. Dan ya mungkin emang Digimon itu mudah terikat dengan manusia karena faktor emosi juga ya. Seperti yang udah dijelasin di seri-seri sebelumnya dan juga pernyataan Bokomon di episode lalu. Mungkin saya agak lupa, sorry. Lalu Hiro punya ide untuk membawa Koemon ke pesisir pantai dan menyuruh Gamamon untuk berubah menjadi Battle Gamamon di sini. Sepertinya kali ini aman ya teman, karena dia pas berubah ya beneran jadi Battle Gamamon. Bukan jadi Ghouls Gamamon. Padahal ini yang lain udah pada takut. Ini gimana kalau nanti jadi Ghouls Gamamon lagi gitu kan. Hiro menyuruh Koemon melempar Mischief Swoop-nya ya teman-teman, yaitu lemparan tali lasso, dan juga menyuruh si Gamamon nembakin api soul shot ke arah si tali ini. Jadi biar terlucuti cepret gitu kan, jadi kembang api. Itu keren banget sih, idenya bagus banget. Dan kembang apinya kayak kembang api betulan gitu, walaupun ini buatan ya. Terus ya efeknya kayak kembang api, dan mereka lakukan berulang-ulang sampai si Jellymon juga ikut bantuin pakai BB Thundernya. Jadi ini memperindah efek dari kembang apinya, jadi kayak ada kilat-kilatnya ya kan apinya meledak terus ada kilat-kilatnya, jadi menambah warna juga gitu. Luar biasa ini idenya si Hiro ya, sampai si Jellymon juga ikut bantuin gitu. Lalu Hiro memberitahu Koemon untuk pergi keluar dan bertemu dengan Digimon yang lain ya kan, yang tersebar di dunia manusia, yang pasti biar dia tuh nggak ngerasa kesepian gitu. Terus semua ini sepertinya mempengaruhi si emosinya Koemon ini ya, sehingga dia bermaterialisasi dan jadi wujud nyatanya ya kan, setelah dia bertekad untuk bertualang ya yang pasti. Karena si Hiro bilang, ayo kamu bertualang aja, kamu cari Digimon lain di dunia manusia ini biar kamu gak kesepian dan kamu bisa punya teman yang lain gitu. Aduh, ini lumayan tuh hati juga ya. Dan Ruri bilang kalau di bawah tempat bolanya itu ada sebuah surat. Kalau isi suratnya adalah si nenek ini harus pergi ke tempat anaknya secara mendadak dan dia minta maaf karena nggak bisa mengucapkan selamat tinggal. Lalu Koemon di sini bersiap untuk melakukan perjalanannya dan pergi meninggalkan mereka. Terus kelihatannya di sini Koemon udah langsung diajarin buat jadi transparan ya, soalnya dia di akhir tuh kelihatan kayak tembus pandang aja gitu. Dan Gamamon akhirnya di sini ceria lagi. Mungkin pada akhirnya dia percaya kalau si Bokomon ini sedang dalam perjalanan ya. Meski kenyataannya perjalanan dari Digitama ke wujud Bokomon lagi lah, pokoknya akan jadi dirinya yang baru gitu. Gak tahu juga kan bakal jadi Bokomon lagi apa enggak teman-teman. Soalnya kan Digitama tuh evolusinya juga luas gitu. Dari bayi ini berubahnya jadi apa gitu. Ini saya lupa di ending, aduh kocak banget. Jadi dalamannya si Kyoshiro tuh dilempar sama Koemon dan si Kyoshiro-nya ngejer gitu. Aduh kocak banget. Ini kok Kyoshiro di sini jadi menyedihkan banget ya. Udah, jadi kesimpulan dan konklusi. Ini episode yang awalnya misterius dan juga mengundang banyak pertanyaan. Lalu ditutup dengan adegan yang wholesome banget lah. Ini menyentuh hati banget sumpah. Cocok banget buat refreshing dari episode 13 lalu.
terus sekaligus bikin terharu. Jadi saya juga ngerasain apa yang dirasain si Koemon ini, teman-teman. Dari pembawaannya dia aja gitu, saya jadi ikut, waduh, jadi ikut kasihan gitu. Ini dia masih kecil, kesepian juga, aduh. Ya kan masih kecil, kan dia level rookie. Gimana sih? Terus kita bahas sedikit soal Zashiki Warashi ya. Jadi dia adalah arwah anak-anak yang terutama dipercaya penduduk prefektur Iwate. Arwah ini dipercaya sebagai dewa yang tinggal di Zashiki atau gudang. Kemudian Warashi berarti anak-anak. Menurut cerita rakyat Jepang, Zashiki Warashi mendatangkan kekayaan untuk rumah yang ditinggalinya. Meskipun ia suka mengusili anggota keluarga yang tinggal di rumah itu, tetapi akan mendatangkan keberuntungan kepada anggota keluarga yang dapat melihatnya. Jadi kalau kita lihat lagi di Ghost Game ini, tempat yang jadi sumber rumor hologram Ghost juga kebanyakan jadi rame ya, dan banyak yang penasaran juga. Kayak di tempat karaoke yang kemarin itu loh, di episode 6, teman. Jadi ya bakal banyak orang yang berkunjung gitu. Itu aja mungkin udah cukup memberikan keuntungan ya. Terutama kalau ya tempatnya kayak tempat karaoke dan resort ini. Jadi orang-orang pada mau datang buat mastiin rumornya, buat nyanyi atau buat ngapain lah pokoknya. Jadi intinya biar banyak yang datang gitu. Mungkin itu jadi salah satu bagian dari keuntungan ya, teman-teman, atau keberuntungan lah. Jadi sekian dulu pembahasan dari saya. Seperti biasa jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe-nya, tekan bell-nya juga ya supaya kalian bisa tahu notifnya kapan saya upload lagi. See you again, bye. Udah gaya, udah. Ting.